Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang ke-14 ya, dengan pembahasan yaitu terkait review pembahasan pengantar bisnis dan manajemen. Di materi hari ini kita akan melakukan pembahasan hanya pertemuan ke-8 sampai ke-15 tentang pengantar bisnis dan manajemen. Di pembahasan yang lalu-lalu, yang sebelumnya, kita telah membahas apa itu yang dimaksud dengan pemasaran ya. Jadi menurut American Marketing Association mendefinisikan pemasaran atau marketing sebagai suatu proses dari mulai perencanaan dan pelaksanaan tentang konsep-konsep dari marketing, dari mulai penetapan harga, promosi, serta distribusi atau barang disalurkan dari produsen ke konsumen atas gagasan barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran, baik itu berupa barang maupun berupa jasa, untuk menciptakan suatu pertukaran yang mampu memenuhi sasaran perseorangan dan organisasi yang tentunya saja sudah ditetapkan di proker atau pada saat pendirian perusahaan tersebut. Di marketing juga dibahas tentang gimana melihat perilaku dari konsumen. Konsumen itu merupakan suatu tindakan atau proses daripada konsumen untuk mendorong mereka melakukan suatu keputusan ya, keputusan untuk membeli atau mengkonsumsikan produk-produk yang ditawarkan oleh produsen. Nah, pengaruh pada perilaku konsumen ini banyak terjadi, baik itu dari pengaruh secara psikologi, yaitu misalnya saja motivasi, kemudian persepsi, kemampuan belajar dan individu, maupun pengaruh pribadi ya, gaya hidup ya, kepribadian dan status dari ekonomi. Ada juga pengaruh-pengaruh dari lainnya seperti saja sosial ya, pendapat, pemimpin ya, teman ya, pengaruh-pengaruh seperti itu bisa mempengaruhi keputusan konsumen. Kemudian pengaruh budaya dan maupun cara hidup yang membedakan satu kelompok besar dengan kelompok lainnya. Banyak sekali pengaruh terhadap keputusan dari konsumen atau perilaku konsumen. Untuk produk itu bisa berbentuk barang yang terlihat ya, maupun barang yang tidak terlihat, atau dengan kata lain yaitu jasa ya. Nah, kalau barang terlihat kita bisa melihat suatu, kalau barang terlihat barangnya, kalau jasa dia bisa jadi seperti bimbingan belajar ya contohnya, atau perguruan tinggi, yang tentunya saja barang atau jasa yang diperjualbelikan ini tentunya adalah sesuatu hal yang mempunyai nilai lebih ya.
Di sini juga banyak atau mempunyai beberapa pasar yang tujuannya mereka memenuhi kebutuhan mereka, ya. Contohnya saja kalau misalnya jasa yang awalnya untuk matematika, belajar matematika hanya di sekolah, ya. Kemudian dengan adanya penawaran jasa terhadap eh, pembelajaran gitu ya, untuk memperdalam materi itu bisa dilakukan di luar ya, dengan mengikuti misalnya saja bimbingan belajar maupun jasa untuk privat dan lain-lain. Untuk proses product developer ada beberapa tahap ya untuk menciptakan suatu produk. Yang pertama harus mengembangkan ide dan konsep ya, ide seperti apa, konsepnya seperti apa. Nah, itu dikembangkan. Kemudian lakukan juga riset untuk memvalidasi produk yang menjadi ide maupun konsep tersebut ya. Apakah diperlukan oleh konsumen atau tidak, kemudian apakah konsumen akan mencoba mencari gitu ya produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian membuat prototype atau sketsa produknya ya, bentuknya seperti apa, packagingnya gitu ya, rasanya dan lain-lain ya. Prototype produk, merancang supply chain, ini maksudnya adalah rantai pemasok ya, dari pemasok sampai dengan diproduksi gitu ya. Kemudian membuat perencanaan anggaran ya, bisnis plan dari mulai proses bahan mentah sampai dengan bahan jadi kemudian dipasarkan gitu ya. Itu harus dihitung anggarannya. Kemudian melakukan uji pemasaran dengan cara memberikan sampel-sampel dan melihat respon dari konsumen ya, apakah konsumen seleranya sama atau tidak, kemudian apakah sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak ya. Melakukan uji pemasaran, dan kalau memang dirasa memang produknya itu diterima oleh konsumen, maka bisa dilakukan yang namanya launching produk ya, launching produk. Dan biasanya itu dilakukan dengan cara memberikan potongan atau promosi ya, berupa potongan. Kemudian itu akan lebih efektif ya, seperti yang dilakukan beberapa produk minuman misalnya. Nah, produk itu agar terlihat eksklusif gitu ya, perlu adanya suatu kemasan ya. Kemasan ini bisa berupa wadah dalam bentuk fisik yang memuat produk yang akan dijual ataupun diiklankan atau dilindungi ya. Jadi kemasan ini selain untuk promosi juga untuk melindungi produk-produk yang akan ditawarkan. Nah, kemasan ini tujuannya juga untuk promosi atau supaya tertarik ya. Kalau kemasannya unik atau kemasannya itu ada gambar-gambar lucunya gitu ya, maka itu akan menjadi daya tarik dari konsumen ketika akan membeli. Di situ juga perlu adanya di kemasan yaitu label, yaitu bagian dari pengemasan produk yang mengidentifikasikan tentang nama produknya, pabriknya, isinya, kemudian apa aja ininya, bahan-bahannya, kemudian ada label halalnya dan seterusnya. Nah, itu sangat penting buat penjual dalam bentuk produk ya, atau barang-barang yang terlihat atau fisik. Nah, untuk memasarkan suatu produk perlu adanya distribusi ya. Nah, distribusi ini tergantung dari produk yang akan ditawarkan. Ada produk yang memang langsung ke konsumen ya, dari produsen langsung ke konsumen. Contohnya aja Tupperware misalnya ya. Nah, dia memasarkan langsung ke konsumen. Kemudian ada Goodyear yang memang harus ada selain produsen juga ada agennya gitu ya. Kemudian baru konsumen ya.
dan lain-lain. Ini tergantung dari kebutuhan dari atau produk yang dibuat, ya. Ini ada banyak saluran, tinggal dipilih, ya. Ada yang jalur distribusinya panjang, dari mulai produsen, kemudian agen atau broker, grosir, kemudian pengecer, dan berakhir pada pengguna atau konsumen. Nah, untuk melakukan yang namanya pembuatan produk perlu adanya produksi, ya. Produksi, ya. Untuk membuat suatu produk secara massal, ya, perlu adanya suatu produksi. Nah, produksi ini yaitu suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk penambahan produknya ini, yang tadinya katakanlah produk itu tidak terlalu bermanfaat atau tidak sedikit ada nilainya, kemudian diproduksi dengan menciptakan misalnya aja kemasan tadi, label, kemudian distribusinya ke konsumen gitu, ya, perlu diproduksi secara massal, ya. Untuk mensupport tadi kegiatan-kegiatan dari mulai produk, ya, kemudian kemasan dan lain-lain, perlu adanya suatu sistem informasi, ya. Sistem informasi ini yaitu suatu sistem yang mendukung dari proses-proses yang ingin dipasarkan, ya, dari mulai melakukan promosi di sosial media misalnya, ya, menggunakan sistem informasi gitu, ya, email dan lain-lain. Sistem informasi ini merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil suatu keputusan, ya, dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Karena di sistem informasi juga biasanya di situ diperlihatkan sumber-sumber informasi atau sumber penggunaan dari konsumen, ya, dan jangkauannya juga sudah mendunia, ya. Dan ini juga bisa menjadikan penjualan kita itu berdasarkan geografis, ya. Misalnya saja kalau memasarkan produk yang sifatnya misalnya sudah dikenal, kemudian hanya diambil dari suatu lingkungan, itu bisa kita pilih geografisnya untuk melakukan promosi di area-area yang memang di sisi produsen itu diperlukan, ya, untuk menentukan target-target yang memang diperlukan sama perusahaan. Nah, di dalam sistem tersebut ini merupakan suatu kombinasi dari orang-orang, kemudian teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisir, ya. Demikian pembahasan di materi kita dari pertemuan yang setelah UTS kemarin, ya, ke-8, ya, sampai dengan ke-15. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan hari ini, ya, dengan kita melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman mahasiswa di mata kuliah pengantar bisnis manajemen dilancarkan dan dipermudah ketika mengerjakan soal UAS di pekan mendatang. Kurang lebihnya saya haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.